Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Bagaimana kabar hari ini? Pak Fuad harap anak-anak kelas 2A dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Hari ini pelajarannya fikih. Ayo disiapkan LKS MI campurannya serta alat tulis kalian. Jika sudah, mari kita baca basmalah bersama-sama sebelum pembelajaran dari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka LKS MI campuran kalian pada halaman 72. Judul pelajaran hari ini adalah Indahnya Panggilan Allah. Hari ini kita akan belajar mengenai azan. Kita ketemu di LKS halaman 72 sambil dilihat videonya. Azan secara bahasa itu artinya seruan atau panggilan. Secara bahasa, azan artinya seruan atau panggilan. Itu pengertian azan secara bahasa. Kalau secara istilah, azan artinya panggilan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Sekali lagi, azan secara istilah artinya panggilan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Jadi adzan itu panggilan untuk umat muslim sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu. Jika sudah masuk waktunya sholat fardu, maka ada suara adzan atau dikumandangkannya adzan. Itu pengertian adzan secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya adalah ketentuan adzan. Setelah tadi penjelasan mengenai arti adzan, sekarang ketentuan adzan. Syarat sah dalam mengumandangkan adzan. Saat mengumandangkan adzan itu ada syarat-syaratnya. Ada 4 syarat. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Sudah ada waktu sholat, maka adzan dikumandangkan. 2. Adzan menggunakan bahasa Arab. Kalian sudah pasti sering mendengar suara adzan itu menggunakan bahasa Arab. Dikumandangkan dengan suara yang nyaring atau keras supaya biar kedengaran ke mana-mana. Yang terakhir, syarat sah adzan tertib dan muwalat di antara lafal-lafal adzan. Muwalat itu artinya berturut-turut, tidak dijeda. Tertib berarti urut, tidak boleh lompat-lompat lafal adzan. Itu merupakan syarat sah dalam mengumandangkan adzan. Telah masuk waktu sholat, dengan menggunakan bahasa Arab, dikumandangkan suara yang nyaring, tertib dan muwalat di antara lafal adzan. Itu syarat sah dalam mengumandangkan adzan. Adalah ini yang terpenting. Orang yang mengumandangkan azan itu disebut muazin. Ya, orang yang mengumandangkan azan di desa-desa kalian, di musola, di masjid kalian itu disebut muazin. Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Muazin itu juga memiliki beberapa syarat. Ada 3 syarat menjadi muazin. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang mengumandangkan adzan itu harus beragama Islam, tidak boleh agama yang lain ya. Yang kedua, seorang laki-laki ya. Yang mengumandangkan adzan di musola, masjid itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah dapat membedakan baik dan buruk. Itu adalah syarat sah menjadi muazin. Selain itu,
Bagi muazin, orang yang mengumandangkan adzan itu disunahkan untuk yang pertama, suci dari hadas dan najis ya. Tubuhnya, pakaiannya harus suci sebelum mengumandangkan adzan, itu disunahkan. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Ya, saat mengumandangkan adzan, muazin disunahkan untuk berdiri menghadap kiblat. Mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring, otomatis ya. Jangan mengumandangkan adzan dengan pelan-pelan, nanti tidak terdengar. Dan yang terakhir, membaca sholawat dan doa setelah selesai adzan itu disunahkan bagi muazin. Kita memasuki bagian ayo berlatih. Setelah Pak Fuad tadi menjelaskan pengertian adzan, syarat sah mengumandangkan adzan, siapa yang mengumandangkan adzan, syarat menjadi muadzin, sunnah-sunnah yang dapat dilakukan seorang muadzin. Sekarang kita masuk ayo berlatih. Ada 5 soal. Kerjakan di buku tulis kalian. Ya, ini ada 5 soal, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Yang pertama, nanti langsung jawabannya ya. Apakah adzan itu? Ayo, tadi adzan itu artinya apa? Dicari, di LKS juga ada. Yang kedua, disebut apakah orang yang mengumandangkan adzan? Ayo, orang yang mengumandangkan adzan itu disebut apa? Dicari lagi, di LKS juga ada, di video juga ada. Soal nomor 3, sebutkan syarat sah mengumandangkan adzan. Tadi sudah dijelaskan Pak Fuad, syarat sah mengumandangkan adzan. Kalian cukup menyebutkan 2 saja. Nomor 4, sebutkan syarat seorang muazin. Yang terakhir, seorang muazin saat mengumandangkan adzan disunahkan menghadap kemana? Ya, ada 5 soal, dikerjakan di buku tulis kalian. Sekiranya pembelajaran pada hari ini Pak Fuad kira cukup penjelasan tentang adzan. Semoga anak-anak kelas 2A dapat memahami penjelasan Pak Fuad tadi ya. Dan Pak Fuad tetap berpesan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan mengerjakan tugas-tugas dari Pak Fuad, karena tugas-tugas itu akan dikumpulkan dan dinilai oleh Pak Fuad. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.